Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Malam itu pasar malam Sidomulyo penuh sesak oleh pengunjung. Lampu warna-warni menggantung di atas lapak, menyoroti debu jalanan yang berterbangan setiap kali angin lewat. Suara musik dangdut dari panggung hiburan bercampur dengan aroma sate, jagung bakar, dan nasi goreng. Sumiati berdiri di balik gerobak satenya, mengipasi bara arang yang menyala terang. Wajahnya basah oleh keringat, tapi senyum tetap ia pertahankan demi menarik pembeli. Sejak sore dagangannya laris, antrian panjang membuatnya tidak sempat duduk sedetik pun. Namun saat ia mulai menyiapkan pesanan berikutnya, tubuhnya mendadak terasa aneh. Rasa panas menjalar dari dada ke punggung, lalu disusul dingin seperti air es yang merembas ke tulang. Tangan Sumiati gemetar hebat, membuat tusukan sate di tangannya jatuh berserakan di tanah. Bumbu kacang yang sudah ia aduk dengan susah payah tumpah ke tanah becek, bercampur abu arak. Beberapa pelanggan yang sedang menunggu spontan mundur dan saling pandang dengan raut jijik. Salah satu ibu berkata pelan, "Aduh, nggak usah deh Bu, nanti sakit perut." Kalimat itu membuat hati Sumiati terasa ditusuk. Ia memaksa tersenyum dan membungkuk, mencoba memunguti sate yang jatuh. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Pandangan Sumiati mulai berkunang-kunang. Semua orang-orang di sekitarnya terdengar jauh dan bergema. Ia berpegangan pada tiang tenda agar tidak roboh. Panas dari tungku arang terasa menusuk kulit wajahnya, tapi tubuhnya menggigil seolah berada di ruang dingin. "Bu, nggak apa-apa?" tanya seorang anak muda yang lewat. Sumiati hanya mengangguk pelan. Ia memutuskan menutup dagangannya lebih cepat. Dalam hati ia khawatir bagaimana menutup kebutuhan esok, tapi tubuhnya benar-benar tidak bisa diajak kompromi. Di seberang jalan, Pak Haji Sutrisna memperhatikan semua kejadian itu dengan tatapan tajam. Ia duduk di balik gerobak nasi gorengnya yang malam itu sepi pembeli. Tatapannya tidak bisa disembunyikan, penuh kebencian dan dengki. Ia melihat Sumiati yang menutup dagangannya lebih awal, lalu tersenyum tipis. Ia pernah berjualan di tempat itu jauh lebih lama. Namun semenjak Sumiati datang, pembelinya banyak beralih. Uang yang dulu lancar kini macet. Dan amarah dalam dadanya tumbuh setiap hari, melihat Sumiati semakin dikenal. Sumiati menghela nafas berat. Ia mematikan bara arang, menata kembali peralatan dagang seadanya, lalu mulai mendorong gerobak menuju rumah. Jalanan desa sudah mulai sepi, hanya sisa lampu dari panggung dangdut yang masih terlihat dari kejauhan. Angin malam terasa lembab dan menusuk tulang. Ketika roda gerobaknya melewati jalan menurun kecil di depan musola, gerobak itu mendadak macet. Ia mendorong lebih kuat, tapi roda tidak bergerak sedikit pun. Ia menengok ke bawah, tidak ada batu atau ranting yang mengganjal. Sumiati mencoba lagi, tapi kali ini ia merasa seperti ada yang menahan dari belakang. Udara di sekitarnya terasa berat, nafasnya menjadi pendek. Ya Allah, ini kenapa? Ia menatap sekitar, tapi tidak ada siapapun di jalan itu. Rumah-rumah penduduk sudah gelap, hanya ada suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Keringat dingin mengalir di lehernya. Ia menarik gerobak ke belakang, lalu mencoba dorong lagi dengan tenaga penuh. Kali ini roda berputar seperti biasa. Suara decit roda terdengar panjang dan menyeramkan di tengah sepinya malam. Ia berusaha meyakinkan diri
bahwa itu hanya kebetulan. Mungkin tanahnya sedikit miring atau rodanya perlu diminyaki. Namun perasaan aneh itu tidak juga hilang. Sepanjang jalan pulang, tubuh Sumiati seperti dikelilingi pandangan yang tidak terlihat. Setiap kali ia menengok ke belakang, ada bayangan samar di ujung gang yang seolah mengikutinya. Saat ia berhenti, bayangan itu pun diam. Saat ia berjalan lagi, bayangan itu juga bergerak. Ia menelan ludah, mempercepat langkah. Jalan menuju rumahnya melewati kebun singkong yang cukup gelap, karena lampu jalan di situ sudah mati berbulan-bulan. Daun-daun pisang yang bergoyang diterpa angin terdengar seperti bisikan pelan. Jantungnya berdegup kencang. Ia menunduk, memusatkan pandangan ke jalan depan, dan menoleh ke kiri dan ke kanan. Begitu sampai di rumah, Sumiati langsung menutup pintu rapat-rapat. Rumah kayunya kecil, tapi cukup untuk dirinya dan anak perempuannya yang masih sekolah dasar. Ia menyalakan lampu ruang tengah, lalu duduk di lantai, mencoba menenangkan diri. Tangannya masih gemetar, tubuhnya masih terasa panas dan dingin bergantian. Ia memegangi perutnya yang mulai terasa nyeri. Tidak ada luka, tapi ia merasa sakit. Setiap bunyi kecil terdengar seperti langkah seseorang di luar jendela. Dari kamar belakang terdengar suara batu kecil anaknya, Sri. Sumiati berdiri perlahan, memastikan anaknya tidur nyenyak. Ia menyelimuti tubuh kecil itu dan menatap wajahnya lama-lama. Dalam hati ia berjanji untuk tetap kuat. Ia tahu hidup sebagai janda yang berjualan di pasar tidak mudah. Apalagi harus menanggung biaya sekolah dan makan setiap hari. Tapi malam ini rasa takut itu jauh lebih besar dari lelah atau lapar. Ia kembali duduk di ruang tengah. Angin masuk dari celah pintu, membuat tirai tipis di jendela bergoyang. Sumiati menatap bayangan dirinya di kaca jendela yang buram. Matanya sayu, wajahnya pucat. Ia mencoba menenangkan pikiran, meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi di pasar tadi hanyalah karena kelelahan. Ia terlalu sibuk, mungkin tekanan darahnya turun. Tapi entah mengapa, keyakinan itu tidak bisa menenangkan hatinya. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak tahu apa. Beberapa menit kemudian terdengar suara pelan dari arah dapur. Sumiati menoleh, tidak ada apa-apa. Suara itu terulang kali. Kali ini lebih keras, seperti ada yang menggeser sesuatu di lantai. Ia berdiri mengambil sapu yang bersandar di tembok. Jantungnya berdetak kencang. Langkahnya pelan menuju dapur. Lampu dapur masih menyala, panci dan wajan tersusun seperti biasa. Ia menatap sudut gelap dekat pintu belakang, tapi hanya ada bayangan. Mungkin tikus, pikirnya. Namun perasaan gelisah itu justru semakin menjadi. Malam semakin larut. Sumiati merebahkan diri di dipan bambu ruang tengah karena tidak sanggup naik ke kamar. Ia menatap langit-langit, mendengarkan suara malam yang terasa berbeda dari biasanya. Udara dingin meresap sampai ke tulang, tapi kulitnya justru terasa panas. Ia menggenggam ujung selimut menutup sebagian wajah. Dalam hati ia berdoa agar bisa tidur meski hanya sebentar. Tapi matanya tetap terbuka, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk memejamkan mata. Dari arah kamar Sri terdengar suara benda jatuh. Disusul teriakan kecil anaknya yang membuat darah Sumiati seolah berhenti mengalir. "Bu, Bu!" teriak Sri dengan suara ketakutan. Sumiati segera berlari ke kamar, membuka pintu dengan kasar. Di dalam, Sri duduk di pojok ranjang dengan mata melebar dan wajah pucat. Ia menunjuk ke arah sudut kamar yang gelap. "Ada di situ, Bu. Ada orang, Bu." Suaranya gemetar. Sumiati menatap ke arah yang ditunjuk. Sudut kamar itu gelap karena lampu tidak menjangkau sepenuhnya. Ia tidak melihat siapapun, tapi hawa di ruangan itu terasa berat dan menekan. Bau lembab kayu tua bercampur keringat dingin yang menetes di lehernya. "Gak ada siapa-siapa, Nak. Udah tenang."
Tapi baru saja ia menenangkannya, kulit punggungnya terasa panas luar biasa, seperti disentuh bara api. Ia spontan menjerit kecil dan menepuk-nepuk punggungnya sendiri. Tidak ada luka, tapi panasnya menusuk. Sri menangis keras, semakin ketakutan. Sumiati memegang erat bahu anaknya sambil menatap ke sekeliling kamar. Tirai jendela bergerak pelan, padahal jendelanya tertutup rapat. Suara kayu berderit pelan dari langit-langit. Ia menggendong Sri, mengajaknya pindah ke ruang tengah. Tidur di sini aja ya, jangan takut. Sri menurut, masih dengan air mata yang belum kering. Sumiati menyalakan lampu ruang tengah lebih terang, berharap cahaya bisa mengusir rasa takut. Tapi tak lama kemudian, lampu itu berkedip-kedip. Aneh. Kilatan cahaya putih muncul sebentar, lalu padam, membuat ruangan tenggelam dalam gelap. Sumiati berlari ke saklar dan mencoba menyalakannya kembali, tapi sia-sia. Arus listrik masih ada karena lampu dari rumah tetangga di kejauhan masih menyala. Hanya rumahnya yang gelap total. Sumiati menggenggam tangan Sri lebih erat. Bu, kenapa mati, Bu? Gak apa-apa, nanti nyala lagi. Jawab Sumiati dengan suara yang dipaksakan tenang, meski ia sendiri gemetar. Mereka duduk berdekatan di lantai ruang tengah, mendengarkan suara malam yang terasa semakin aneh. Beberapa menit kemudian, terdengar bunyi langkah pelan dari arah dapur. Bukan langkah berat seperti sebelumnya, tapi langkah ringan yang menyeret di lantai kayu. Sumiati menoleh cepat. Matanya menatap gelap ke arah dapur. Tidak ada cahaya, hanya bayangan hitam samar di ambang pintu. Ia memicingkan mata, berusaha memastikan. Namun bayangan itu justru lenyap. Suaranya kembali hening, tetapi hawa panas yang menyengat dari belakang tubuhnya muncul lagi. Ia mengusap tengkuk, tapi kulitnya terasa kering dan panas seperti baru disetrika. Sri memeluk ibunya semakin erat sambil menutup wajah dengan tangan kecilnya. Bu, aku takut, Bu. Ibu juga, Nak. Sumiati jujur, suaranya nyaris tak terdengar. Ia menatap jendela yang tertutup rapat, berharap fajar segera datang. Tapi waktu seolah berhenti. Setiap detik terasa lama, setiap nafas berat. Dari luar terdengar suara ayam berkokok, tanda dini hari hampir tiba. Hawa dingin mulai masuk dari celah dinding. Sumiati tetap duduk tanpa bergerak. Ia takut berpindah tempat. Takut setiap gerakan justru memancing sesuatu yang lebih buruk. Matanya berat, tapi ia tidak berani memejamkan mata sepenuhnya. Ketika akhirnya cahaya pagi menembus selah papan dinding, Sumiati perlahan berdiri. Sri sudah tertidur di pangkuannya. Wajahnya masih tegang. Sumiati menatap tangannya yang kaku. Lalu ia mencoba merilekskan jari-jarinya yang membiru karena dingin. Ia menghela nafas panjang, berusaha menghapus bayangan semalam dari pikirannya. Namun rasa aneh di tubuhnya belum hilang. Kulit lengannya terasa nyeri. Ia menggulung lengan bajunya pelan dan matanya membesar, melihat bercak biru gelap di sana. Lebam bundar sebesar uang logam muncul tanpa sebab. Ia menekan pelan. Terasa perih menusuk. Ia yakin semalam tidak terbentur apapun. Rasa sakit yang sempat reda kini kembali menyeruak. Ia berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding ruang tengah, memperhatikan wajahnya sendiri. Wajah itu pucat, sayu, bibir kering. Ia tak mengenali dirinya lagi, seolah semalam telah menguras seluruh tenaganya. Sumiati mencoba menenangkan diri dengan berwudu dan sholat subuh. Tapi setelah itu, ia hanya duduk di lantai ruang tengah, menatap kosong ke arah pintu. Setiap suara kecil dari luar rumah membuatnya menoleh cepat, seolah seseorang masih berada di sekitar. Pagi itu terasa lebih lama dari biasanya. Suara anak-anak berangkat sekolah terdengar samar dari kejauhan. Sumiati berusaha tersenyum ketika Sri bangun dan bertanya, kenapa ibunya tidak tidur di kamar. Ibu capek aja, Nak. Tapi dalam hatinya, ketakutan itu belum benar-benar hilang. Setiap sudut rumah terasa berbeda,
seakan ada yang mengawasi gerak-geriknya. Lebam di lengannya menjadi bukti bahwa yang terjadi semalam bukan mimpi atau halusinasi. Ia memegang lengan itu lama-lama, berharap rasa sakitnya hilang. Sri berangkat sekolah dengan wajah murung, sedangkan Sumiati masih sibuk menimbang-nimbang apakah ia sanggup berjualan lagi malam ini. Pikirannya tentang kejadian aneh di rumah semalam belum juga hilang. Tapi kebutuhan hidup membuatnya tak punya pilihan. Ia bangkit perlahan, menyiapkan tusukan sate yang sudah dibumbui sejak pagi, lalu menata arang di ember logam kecil. Dalam hati ia berdoa agar malam nanti berjalan lancar. Setidaknya tidak ada hal aneh yang mengganggu seperti sebelumnya. Menjelang sore, Sumiati mendorong gerobaknya ke arah pasar malam yang mulai ramai. Angin membawa bau asap dan debu. Suara pedagang yang saling memanggil pembeli terdengar bersautan. Sumiati menempati tempat yang sama seperti biasanya, di dekat tikungan jalan. Tempat lampu gantung besar menggantung di atas tiang bambu. Ia menyalakan bara arang dan mulai memanggang beberapa tusukan sate pertama. Asapnya naik ke udara, membawa aroma daging yang biasa membuat orang lewat berhenti. Tapi kali ini tidak satupun yang mendekat. Ia mencoba memanggil pelanggan yang melintas, namun orang-orang hanya menoleh sekilas lalu berjalan terus. Di seberang jalan, gerobak nasi goreng Pak Haji tampak dikerumuni pembeli. Antrian panjang membuat suasana di sana tampak hidup. Panci besar bergemerincing, bau bawang goreng menyebar ke seluruh area. Sumiati terdiam, matanya tak lepas dari kerumunan itu. Hatinya panas bukan karena iri, tapi karena tak mengerti mengapa semua orang mendadak beralih. Pelanggan tetapnya yang biasa memesan 10 tusuk pun kini ikut berdiri di antrian nasi goreng. 2 perempuan muda yang lewat di depan gerobaknya saling berbisik. Katanya satenya sekarang bau kayak daging busuk. Ucap yang satu dengan nada jijik. Temannya mengangguk. Iya, tetangga sebelahku juga bilang gitu. Kemarin sempat beli terus, langsung dibuang. Kalimat itu terdengar jelas di telinga Sumiati. Ia menunduk menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tahu rasa satenya tidak pernah berubah. Bumbu masih sama, daging masih segar, tapi omongan orang di pasar cepat menyebar seperti angin. Dan begitu reputasi jatuh, sulit untuk diperbaiki. Sumiati mencoba memanggil seorang pembeli yang baru datang. Ayo mbak, satenya masih hangat, baru dibakar, katanya dengan suara serak. Namun begitu membuka mulut lebih lebar, suaranya mendadak serak, berat, dan parau. Seperti tenggorokannya kering. Lalu tiba-tiba rasa sesak menekan dari dalam, seolah ada tangan yang menahan lehernya kuat-kuat. Ia mencoba menarik nafas, tapi suaranya hilang sama sekali. Pembeli yang sempat menoleh hanya mengerutkan dahi dan pergi begitu saja. Sumiati panik, ia menepuk dada sendiri, mencoba menelan ludah, tapi tidak ada suara keluar. Lehernya seperti dicekik dari dalam, meski tidak ada siapapun di dekatnya. Ia memegang tenggorokannya sambil membungkuk, tubuhnya gemetar. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, rasa sesak itu perlahan mengendur, nafasnya tersengal, wajahnya pucat. Ia mencoba bicara lagi, namun suaranya tetap hampir tak terdengar. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap menit ia hanya duduk diam di belakang gerobak, menatap arang yang padam karena angin malam. Sate yang sudah matang dibiarkan dingin, tak seorang pun datang membeli. Beberapa pedagang di sekitar memandangnya iba, tapi tak berani mendekat. Suasana pasar malam yang ramai terasa asing baginya. Di tengah keramaian itu, Pak Haji Sutrisna justru tampak makin bersemangat. Suaranya keras memanggil pembeli. Ayo, nasi goreng panas, bersih, enak, sehat. Teriakannya sambil melirik ke arah Sumiati. Nada suaranya seperti sindiran yang disengaja. Orang-orang di sekitar ikut tertawa kecil. Sumiati menunduk makin dalam, tidak sanggup membalas. Ia tahu Pak Haji tidak sekedar bersaing dagang,
tapi sudah menaruh kebencian yang sulit dijelaskan. Dulu mereka saling membantu, tapi sejak dagangan Sumiati lebih ramai, sikapnya berubah dingin dan sinis. Sumiati berusaha menenangkan diri. Ia memungut satu tusuk sate, mencium baunya, dan tak menemukan yang aneh. Tapi ketika ia mendekatkan ke hidung lagi, tercium aroma yang membuat perutnya mual. Bau anyir tajam seperti daging yang disimpan berhari-hari. Ia menjatuhkan tusukan itu spontan, matanya berkaca-kaca. Ia tidak percaya, padahal semua bahan yang ia beli pagi tadi segar dari tukang daging langganan. Ia memandangi tumpukan sate di gerobak, seolah berharap bau itu menghilang. Tapi semakin lama semakin menusuk. Hatinya hancur. Ia tahu tak akan ada yang mau membeli lagi malam itu. Sekitar 1 jam kemudian, Sumiati duduk diam di belakang gerobak dengan kepala tertunduk. Tangannya gemetar memegang uang receh hasil penjualan yang bahkan tidak cukup untuk membeli bahan besok. Tubuhnya lemas, matanya menatap kosong ke arah tanah yang gelap. Angin malam berembus pelan membawa debu dan sisa aroma makanan dari lapak-lapak lain. Di kejauhan Pak Haji masih sibuk melayani pembeli. Suara sepatulanya memukul wajan logam terdengar berulang diselingi tawa keras yang menusuk telinga. Beberapa orang masih menatap Sumiati dengan pandangan aneh, seolah ia adalah sumber bau tidak sedap yang mengganggu suasana pasar. Menjelang tengah malam, Sumiati memutuskan menutup dagangan. Ia membersihkan arang yang tersisa dan mematikan sisa bara yang hampir padam. Saat menunduk, rasa sakit tiba-tiba muncul di perutnya. Perihnya seperti ditusuk benda tajam dari dalam berulang kali, membuat tubuhnya menekuk spontan. Ia menahan perut dengan kedua tangan, menggigit bibir agar tidak berteriak. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia berusaha berdiri, tapi lututnya gemetar. Beberapa pedagang melihat dan mendekat, tapi Sumiati menggeleng lemah. "Nggak apa-apa, cuma kecapean," katanya lirih sambil menahan rasa sakit yang menjalar. Ia mendorong gerobaknya perlahan keluar area pasar. Setiap langkah terasa berat, nafasnya pendek-pendek. Jalan pulang terasa lebih panjang malam itu. Setiap kali roda melewati batu kecil, rasa sakit di perutnya kembali datang, membuat tubuhnya membungkuk setengah. Ia tidak tahu harus bagaimana, hanya ingin cepat sampai rumah dan berbaring. Tapi dalam hati kecilnya muncul rasa sedih yang sulit dijelaskan. Bukan hanya karena sakit di tubuh, tapi karena harga dirinya, seolah diremuk di depan banyak orang. Ia tahu hidupnya tidak mudah, tapi ia tidak pernah menyangka harus menghadapi kehancuran seperti ini. Sampai di rumah, Sumiati langsung duduk di lantai, menekan perutnya yang masih berdenyut. Nafasnya berat, keringat dingin menetes di kening, dan wajahnya pucat hampir tanpa warna. Ia menatap lantai kayu yang mulai gelap karena malam semakin larut, sambil berharap rasa sakit itu berhenti meski hanya sebentar. Tapi semakin ia menunduk, semakin terasa perutnya seolah bergerak sendiri. Ia berbaring perlahan, menggigit ujung selimut agar tidak berteriak keras. Malam itu terasa panjang dan tubuhnya seperti menolak semua bentuk istirahat. Pagi menjelang dengan cahaya matahari yang masuk dari celah jendela. Sumiati baru tertidur sebentar ketika suara ketukan di pintu depan membuatnya terbangun. Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya kaku dan lemah. Di luar suara Bu Nur terdengar jelas. "Mi, kamu gak jualan lagi? Dari kemarin gak kelihatan," katanya sambil mengetuk pelan. Sumiati membuka pintu dengan langkah gontai. Wajahnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. "Belum kuat, Bu, badan rasanya aneh." Bu Nur menatap lekat wajah Sumiati lalu menggeleng. "Kamu ini gak bisa dibiarkan begini, mending ke Mbah Mulyadi. Nanti sore aja, aku anterin." Sumiati menunduk ragu, tapi melihat tatapan serius Bu Nur, ia akhirnya mengangguk pelan. Menjelang sore mereka berjalan bersama ke arah barat desa.
menuju rumah Mbah Mulyadi yang berada di pinggir hutan kecil. Jalanan tanah itu sepi dan dikelilingi pohon bambu tinggi yang bergoyang pelan diterpa angin. Udara di sana lebih lembab, bau tanah basah bercampur dengan aroma daun kering. Sumiati berjalan pelan sambil sesekali menahan perutnya yang nyeri. Bu Nur sesekali menatapnya, memastikan ia masih kuat melangkah. Setelah berjalan hampir 10 menit, mereka tiba di sebuah rumah tua beratap genteng hitam, berdinding papan tebal dengan halaman yang dipenuhi pot bunga dan dupa yang masih mengepul. Mbah Mulyadi sudah menunggu di beranda, duduk di kursi bambu dengan mata setengah terpejam. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam. Begitu melihat Sumiati, ia langsung berdiri dan mempersilahkan masuk. Masuk nak, duduk di tikar sana. Suara tuanya berat dan dalam. Sumiati menurut. Di dalam rumah udara terasa panas dan bau kemenyan memenuhi ruangan. Ada beberapa botol kecil berisi cairan hitam di atas meja kayu. Ada apa di perutmu? Saya enggak tahu mbah, rasanya kayak ditusuk-tusuk. Mbah Mulyadi mengangguk, lalu mengambil minyak dari meja dan mengoleskannya ke kedua telapak tangannya. Ia menyuruh Sumiati berbaring di atas tikar pandan. Bu Nur duduk di dekat kepala Sumiati, menggenggam tangannya erat-erat. Sabar Yomi. Mbah Mulyadi mulai memijat pelan bagian perut bawah dengan ujung jarinya. Awalnya terasa biasa saja, tapi lama-kelamaan Sumiati menjerit keras. Tubuhnya menegang, kedua tangannya mencengkram tikar sampai jari-jarinya kaku. Tapi Mbah Mulyadi tidak berhenti. Ia terus menekan perlahan sambil menggumamkan sesuatu. Sumiati mengeliat, matanya nyaris terpejam karena rasa sakit yang luar biasa. Dari balik kulit perutnya terasa ada benda kecil yang bergerak-gerak, seperti seekor serangga. Ia memegang perutnya sendiri, tapi gerakan itu nyata, bukan halusinasi. Mbah Mulyadi menekan bagian itu lebih kuat, dan tiba-tiba darah hitam pekat keluar dari pori-porinya. Darah itu berbau amis, mengalir ke arah tikar. Bu Nur menahan nafas, menatap dengan mata membesar. Astagfirullah, mbah, itu apa? Mbah Mul tidak menjawab. Ia mengambil kain putih kecil dan menekan bagian perut Sumiati perlahan. Dari situ, sesuatu yang keras dan runcing muncul sedikit demi sedikit. Sumiati menjerit sampai suaranya serak. Tahan nak, jangan bergerak. Pelan tapi tegas. Setelah beberapa detik, jarum logam berkarat keluar sepenuhnya dari kulitnya, meneteskan darah hitam kental. Sumiati menangis, tubuhnya gemetar hebat. Belum sempat ia tenang, Mbah Mulyadi kembali menekan sisi lain perutnya. Gerakan benda di bawah kulit itu kembali terasa berpindah tempat, seperti merayap mencari jalan keluar. Satu jarum lagi muncul, lalu 2, lalu 3. Total 5 buah jarum berkarat keluar satu persatu, meneteskan darah ke tikar pandan hingga warnanya berubah gelap. Setelah semuanya keluar, Sumiati terkulai lemas. Matanya berkaca-kaca, nafasnya tersengal. Bu Nur segera membersihkan darah dengan kain basah dan memegang tangan Sumiati yang dingin. Sudah nak, sudah keluar semuanya, ucap Mbah Mul sambil menaruh jarum-jarum itu di atas piring kecil. Ia menatap Sumiati lama, lalu berkata pelan, jarum ini bukan hal biasa. Ada yang menaruh ini di tubuhmu dengan niat jahat, supaya rezekimu mampet dan hidupmu sengsara. Sumiati menatap jarum-jarum itu, matanya kosong. Siapa yang tega begitu, Mbah? Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Orang yang hatinya gelap nak, biasanya karena iri atau dengki. Bau kemenyan makin pekat, udara di dalam rumah semakin panas. Sumiati tidak sanggup bicara lagi, hatinya dipenuhi ketakutan dan bingung, tidak tahu siapa yang melakukan itu padanya di desa sekecil ini. Tempat semua orang kenal. Ia memegang perutnya yang masih terasa nyeri, mencoba memahami kenyataan
bahwa 5 jarum besi pernah tertanam di dalam tubuhnya tanpa ia sadari. Setelah membersihkan luka dengan ramuan cairan berwarna hijau tua, Mbah Mulyadi menyuruh Sumiati beristirahat sebentar sebelum pulang. Bu Nur membantunya duduk sambil memberi minuman. Sumiati menekuk pelan, tapi tangannya masih gemetar. Mbah Mulyadi berdiri. Di dekat pintu, ia menatapnya sekali lagi sebelum berkata, "Hati-hati nak, setelah ini jaga diri. Orang yang membuat jahat itu belum tentu berhenti." Sumiati hanya mengangguk, tidak berani bertanya lebih jauh. Suara Mbah Mulyadi terdengar dalam, seperti peringatan yang menancap di pikirannya. Sore berganti malam, saat mereka keluar dari rumah itu, jalanan kembali sepi. Hanya suara angin yang lewat di antara pepohonan bambu. Sumiati berjalan pelan, menatap tanah dengan pikiran kosong. Tubuhnya lemah, tapi yang paling berat justru beban di dadanya. Bu Nur menuntunnya, memastikan ia tidak jatuh. "Kamu harus kuat, Mi. Jangan dipikir dulu siapa pelakunya. Yang penting sembuh dulu," ucapnya lembut. Sumiati hanya mengangguk pelan, tanpa menjawab. Matanya kosong, menatap jalan tanah yang membentang di depan. Udara pagi terasa pengap, dan rumahnya yang kecil tampak lebih sunyi dari biasanya. Dari luar suara ayam dan langkah orang lewat terdengar samar. Sumiati menatap langit-langit dengan pandangan kosong, memikirkan nasibnya yang tak juga membaik meski sudah berobat. Ia tahu, mau tidak mau, ia harus kembali berjualan demi anaknya. Sri butuh makan dan biaya sekolah. Ia menarik nafas panjang, menahan rasa nyeri yang masih menusuk perut, lalu duduk perlahan. Siang menjelang, Sumiati mulai menyiapkan bahan dagangannya. Gerakannya pelan tapi pasti. Tusukan sate ia susun satu persatu dengan tangan gemetar. Ia tidak bicara banyak. Dia hanya menatap daging yang hendak ia bakar malam nanti. Tatapannya kosong, sesekali berubah jadi pandangan khawatir. Sejak kejadian di rumah Mbah Mulyadi, Sumiati lebih sering termenung seperti kehilangan sebagian semangat hidupnya. Tapi ketika Sri mendekat dan bertanya apakah ia akan berjualan malam ini, Sumiati hanya menjawab singkat, "Iya nak, kalau ibu nggak jualan nanti kita makan apa?" Menjelang malam Sumiati mendorong gerobaknya ke pasar. Udara terasa lembab, langit mendung tanpa bintang. Lampu-lampu jalan berkedip. Sesamanya di tempat biasa, Sumiati menata peralatan jualannya dengan hati-hati. Ia mencoba tersenyum saat pelanggan lama lewat, tapi senyum itu kaku dan tak berbalas. Pandangan orang-orang masih sama, seperti beberapa malam terakhir, penuh ragu dan bisik-bisik di belakangnya. Ia pura-pura tidak mendengar. Bara mulai menyala, aroma sate sempat menyebar, tapi malam itu tidak berjalan seperti biasa. Dari awal Sumiati merasa hawa di sekitarnya berat dan tidak nyaman. Saat mengipasi sate yang baru dibakar, tiba-tiba bara arang menyembur tinggi. Api melompat dari tungku kecil, menjilat ke atas, hampir menyentuh wajahnya. Sumiati menjerit pelan dan mundur cepat. Suhu panas itu membuat pipinya perih. Beberapa pembeli yang sempat menunggu spontan mundur dengan teriakan panik. "Astagfirullah, apinya besar sekali," ucap salah satu pelanggan sambil menarik anaknya menjauh. Dalam hitungan detik, lapak Sumiati sudah sepi. Ia mematikan bara dengan air, tapi api itu baru padam setelah menyembur 2 kali lagi, seolah disiram minyak. Nafasnya terengah, jantungnya berdebar keras, tangannya gemetar memegang kipas. Sementara matanya menatap tungku yang kini hanya tersisa bara kecil. Tidak ada yang aneh di situ, tapi kejadian itu terasa tidak wajar. Sumiati berjongkok, berusaha membereskan arang yang berhamburan di tanah. Saat membuka laci uangnya untuk memeriksa apakah uang kecilnya masih ada, tangannya menyentuh sesuatu yang lembab. Ia menarik benda itu keluar dan seketika tubuhnya membeku. Di tangannya ada bungkusan kain putih lusuh, kotor dan berdebu dengan noda hitam di beberapa bagian.
Kain itu diikat longgar dengan tali kecil dari serat bambu. Bentuknya seperti potongan kain kafan. Hidungnya langsung mencium bau menyengat yang membuat perutnya mual. Bau busuk seperti bangkai hewan yang lama membusuk di tempat lembab. Ia refleks menjatuhkan bungkusan itu ke tanah. Beberapa pedagang di dekatnya langsung menoleh. Astaga, apa itu Mi? Saya nggak tahu, Bu. Jawab Sumiati lirih sambil mundur satu langkah. Ia menutup hidung dengan tangan. Bau busuk itu makin kuat menyebar ke seluruh sisi lapaknya. Orang-orang yang lewat langsung menutup hidung dan mempercepat langkah. Bau banget dari lapaknya Sumiati, seru seorang pemuda sambil menutup muka dengan kain. Beberapa pedagang marah karena pengunjung mereka ikut pergi. Mi, kalau bau kayak gini terus, pindah aja deh. Gak kuat saya jualan di sini, ujar pedagang sebelahnya dengan nada kesal. Sumiati hanya diam, ia tak punya tenaga untuk membantah. Ia memungut bungkusan kain itu dengan tangan gemetar. Ketika diangkat, ada sesuatu yang keras di dalamnya. Bentuknya kecil seperti tulang atau potongan kayu. Sumiati menatap benda itu lama, tanpa tahu harus apa. Ia ingin membuangnya, tapi kakinya kaku. Ia merasa kalau membuang begitu saja justru akan menambah masalah. Beberapa pelanggan yang masih penasaran mendekat dari jauh, tapi tak satu pun berani bicara. Di antara mereka terdengar bisik-bisik pelan. Katanya dia pelihara pesugihan. Iya, mungkin tumbalnya belum cukup kali. Timpal yang lain setengah berbisik. Kalimat-kalimat itu menusuk hati Sumiati lebih dalam daripada sakit di tubuhnya. Ia menunduk makin dalam, menahan air mata yang mulai mengalir. Ia tidak punya kekuatan untuk menjelaskan apapun. Semuanya sudah terlanjur buruk. Setibanya di rumah, ia menutup pintu perlahan, menatap gerobaknya yang terparkir di halaman, lalu menatap tangannya sendiri yang bergetar. Setiap kali ia memejamkan mata, bau busuk dari malam tadi seolah muncul lagi, membuat perutnya mual. Kenapa semuanya begini? Gumamnya pelan. Pagi datang dengan cahaya pucat. Sumiati duduk di depan pintu sambil mengelus dada yang sesak. Sri keluar dari kamar dengan wajah cemas. Bu, nggak usah jualan dulu aja, ibu masih sakit. Kalau nggak jualan, kita nggak makan, nak. Ia berusaha terdengar tenang, padahal tubuhnya masih lemas. Setelah sarapan seadanya, ia mulai menyiapkan tusukan sate. Seperti biasa, gerakannya lambat, tapi matanya menunjukkan tekad. Ia merasa harus tetap kuat, meski dalam hati ketakutan terus menggerogoti. Ia tahu kalau menyerah hidup mereka makin berat. Menjelang malam, Sumiati kembali ke pasar malam. Jalanan basah karena hujan sore tadi. Ia mendorong gerobaknya perlahan, berhenti di tempat yang sama. Seperti biasa, beberapa pedagang sempat melirik ke arahnya, tapi tidak menyapa. Mereka masih menaruh curiga sejak kejadian malam sebelumnya. Sumiati pura-pura tidak peduli, hanya menatap peralatan jualannya dengan hati-hati. Ia menyalakan arang dan mulai memanggang sate. Asap putih tipis naik perlahan, membawa aroma daging terbakar yang seharusnya menggugah selera. Namun malam itu terasa di sekitar lapaknya terasa berat dan aneh. Beberapa pelanggan mulai mendekat. 2 orang pemuda memesan masing-masing 10 tusuk sate. Bu, jangan lama-lama ya, udah lapar banget nih. Sumiati mengangguk, mencoba tersenyum, tapi senyum itu cepat hilang ketika bara arang di tungku menyala lebih terang dari biasanya. Api berkobar kecil, membuat daging cepat gosong. Ia menurunkan kipas dan meniup perlahan. Aneh, biasanya gak sepanas ini. Ia berusaha menenangkan diri, lalu melanjutkan memanggang. Pelanggan masih menunggu sambil bercakap ringan. Beberapa menit berlalu dan tiba-tiba dari atap tenda gerobaknya terdengar bunyi tetesan air. Awalnya pelan, seperti hujan sisa yang menetes dari terpal. Tapi ketika Sumiati menoleh ke atas, ia tidak melihat genangan air di sana. Ia kembali fokus ke sate yang hampir matang.
Seketika tetesan itu jatuh ke piring di depannya. Warna merah segar langsung terlihat jelas di bawah cahaya lampu. Cairan itu kental dan menetes terus satu demi satu jatuh tepat di atas piring sate yang baru disiapkan. Sumiati terdiam, matanya membesar. Ia menatap cairan itu lama, berharap hanya sambal yang tumpah. Tapi bau amis yang kuat membuatnya mundur setapak. "Bu, ini darah ya?" Suara salah satu pemuda terdengar gugup. Sumiati menelan ludah, tidak sanggup menjawab. Tetesan berikutnya jatuh lagi, kali ini lebih deras. Cairan merah mengalir dari ujung terpal ke meja, lalu menetes ke tanah. Pelanggan yang menunggu langsung panik. "Astagfirullah, ini darah!" teriak seseorang. Suasana lapak mendadak ricuh. Beberapa orang menjerit dan mundur cepat. Seorang ibu menutup mulut anaknya yang menangis ketakutan. Bau amis semakin menyengat, menusuk hidung siapapun yang lewat. Sumiati mematung, tidak tahu harus berbuat apa. Hatinya berdegup cepat, tangan gemetar hebat. Ia meraih kain lap untuk membersihkan meja. Tapi semakin ia usap, cairan merah itu justru makin banyak mengalir. Entah dari mana. Sumiati mencoba menengok ke atas. Tapi atap terpalnya bersih, tidak ada sobekan, tidak ada genangan air. Namun cairan merah terus menetes deras. Ia menggigil merasakan bulu kuduk berdiri. "Ya Allah, ampunilah aku ya Allah," bisiknya sambil mengelap meja. Tapi setiap kali kainnya menyentuh cairan itu, warnanya makin gelap dan mengental. Pelanggan sudah berlarian menjauh. Beberapa menjerit histeris. "Itu darah beneran!" teriak seorang perempuan dari kejauhan. Dalam sekejap, lapak Sumiati menjadi pusat perhatian. Pedagang lain mulai menutup dagangan mereka karena takut tertular sial. Dari seberang jalan, Pak Haji terlihat berdiri di balik gerobaknya yang ramai pembeli. Ia menatap ke arah lapak Sumiati sambil tersenyum tipis. Tatapan matanya tajam, tapi wajahnya tenang. Saat pelanggan bertanya kenapa rame-rame di sana, ia menjawab ringan. "Gak heran, dari dulu dagangannya itu banyak anehnya." Kalimatnya diucapkan dengan nada rendah tapi cukup keras untuk terdengar oleh beberapa orang. Beberapa pembeli di sekitarnya tertawa kecil seolah ikut menikmati kejatuhan Sumiati. Di tengah kerumunan, Bu Nur datang tergesa dengan langkah tergopoh. "Mi, astagfirullah, ini apa lagi? Saya nggak tahu, Bu. Tadi tiba-tiba aja netes dari atas." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Bu Nur menatap atap terpal, lalu ke meja. Bau amis menusuk hidungnya, membuat ia menutup mulut dengan tangan. "Mi, minggir dulu, nanti kena." Namun baru 2 langkah kakinya terpeleset cairan yang licin itu. Tubuhnya jatuh keras ke tanah, menimbulkan suara cukup keras. Beberapa orang berlari membantu, tapi suasana semakin kacau. Ada yang mencoba menenangkan, ada yang justru menuduh. "Lihat kan, tempat ini angker. Mungkin dia memang pelihara makhluk." Sumiati mendekat dan mencoba membantu Bu Nur berdiri, tapi tenaganya nyaris habis. "Sabar Bu, saya bantu Bu," katanya terbata. Bu Nur meringis, menahan sakit di kakinya yang terkilir. Beberapa warga menariknya menjauh dari lapak. Sementara itu, cairan merah masih menetes deras dari atap gerobak, seolah tidak akan berhenti. Sumiati berusaha menutupnya dengan kain, tapi kain itu justru basah, penuh, dan menetes lagi ke tanah. Lapak yang dulu ramai kini berubah menjadi pemandangan mengerikan di tengah pasar malam. Bau amis bercampur asap arang yang masih menyala membuat udara semakin sesak. Sumiati merasa kepalanya berputar. Suara orang-orang di sekelilingnya mulai terdengar menjauh dan bergema. Pandangannya kabur, tubuhnya lemah. Ia memegang tepi gerobak untuk menahan diri agar tidak jatuh. Tapi lututnya tak sanggup menahan berat tubuh. "Bu, pegangan Bu!" teriak seseorang tapi terlambat. Sumiati ambruk ke tanah. Pandangannya gelap, nafasnya tercekat.
Suara teriakan dan langkah kaki orang-orang semakin jauh. Hanya bau amis itu yang masih menempel di hidungnya. Hingga akhirnya semuanya hilang. Akhirnya beberapa warga laki-laki membantu mengangkat tubuh Sumiati ke arah gerobak, lalu mendorongnya menuju puskesmas desa yang berjarak sekitar 2 kilometer dari pasar. Sri yang mendapat kabar dari tetangga berlari menyusul dengan wajah panik. "Bu, ibu kenapa, Bu?" Bu Nur mencoba menenangkan. "Ibumu pingsan aja, Nak, gak apa-apa, sabar ya." Tapi nada suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Sumiati masih terbaring tak bergerak, matanya tertutup, bibirnya pucat kebiruan. Dari tubuhnya masih tercium bau amis samar yang membuat beberapa orang di belakang memilih menjaga jarak. Dokter memeriksa nadi dan tekanan darah dengan ekspresi bingung. Aneh, nadinya lemah tapi detak jantungnya cepat sekali. "Dia sakit apa, Dok?" tanya Bu Nur cemas. Dokter menggeleng. "Belum tahu, gak ada luka luar, tapi kondisinya drop sekali. Bisa jadi kelelahan berat." Ia menyiapkan infus dan menyuruh Sri keluar sebentar agar tidak panik. Tapi Sri menolak. "Saya mau di sini sama ibu." Akhirnya dokter mengizinkan. Beberapa menit pertama tampak tenang, infus sudah terpasang, dan nafas Sumiati sedikit lebih teratur. Namun saat dokter membuka bagian dada untuk memeriksa pernafasan, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Di depan mata semua orang, kulit di leher Sumiati tiba-tiba memerah, lalu muncul garis-garis tipis, seperti digores benda tajam. Garis itu makin panjang dan berubah menjadi bekas cakar berwarna merah tua. Darah tipis mulai keluar dari luka itu. Perawat di sebelah menjerit kecil sambil mundur beberapa langkah. "Ya Allah, Dok, itu lihat." Dokter langsung menatap leher dan lengan Sumiati yang kini penuh goresan baru, seperti dicakar kuku panjang dari dalam. Sumiati terbangun mendadak, menjerit kesakitan. Tubuhnya melengkung menahan sakit, tangannya bergetar hebat. Sri yang melihatnya langsung menangis histeris. "Ibu, jangan, Ibu, jangan mati, Bu." Ia memegang tangan ibunya yang dingin, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter mencoba menahan Sumiati agar tidak menggeliat. Namun setiap kali ia menyentuh, darah segar mengalir dari luka baru yang tiba-tiba muncul. "Ini gak mungkin," ucap dokter lirih. Wajahnya mulai panik. Perawat lain menyiapkan kasa steril dan alkohol. Tapi setiap kali luka dibersihkan, garis merah baru muncul lagi di bagian lain. Bu Nur berdiri di dekat pintu, wajahnya pucat pasih. Ia berbisik pelan, "Dok, ini bukan penyakit biasa. Tolong panggil orang pintar, ini pasti kiriman, Dok." Dokter menoleh cepat dengan nada tinggi. "Bu, saya nggak mau dengar hal gaib di ruangan ini. Ini tempat medis, bukan tempat perdukunan." Suaranya tegas, tapi tangannya gemetar saat menekan perban di dada Sumiati yang terus berdarah. "Tapi Dok, saya sudah lihat banyak kejadian aneh di pasar malam." Dokter diam, matanya menatap luka-luka itu tanpa bisa menjelaskan apapun. Ia akhirnya memberikan suntikan penenang dosis tinggi agar Sumiati tidak terus berteriak kesakitan. Di ruang tunggu perdebatan mulai terjadi. Seorang laki-laki tua berkata pelan, "Sudah jelas ini ulah orang jahat, ada yang santet dia." "Jangan ngomong sembarangan, kalau ini santet bisa bahaya buat kita semua." Suara makin ramai, beberapa perempuan memilih pergi karena takut tertular sial. "Saya nggak mau ikut campur, nanti kena apes," ujar salah satunya sambil menutup kepala dengan selendang. Di dalam ruangan, Sumiati berbaring dengan tubuh tertutup selimut tipis. Wajahnya pucat, matanya terpejam, tapi nafasnya masih berat. Luka-luka merah di leher dan lengannya mulai mengering, tapi rasa panasnya belum hilang. Dalam kesadarannya yang samar, ia mendengar suara orang berbisik dari pojok ruangan. Suara itu pelan, hampir tak terdengar, seolah berasal dari tempat jauh. Ia membuka mata sedikit, tapi yang terlihat hanya bayangan samar di dinding.
Bayangan itu bergerak perlahan lalu menghilang di bawah cahaya lampu. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Hanya nafas tercekat yang keluar dari tenggorokannya. Pagi tiba dengan langit mendung. Beberapa warga sudah berkumpul di halaman puskesmas, membicarakan keadaan Sumiati yang semalam dibawa dalam kondisi mengenaskan. Berita itu menyebar cepat ke seluruh desa. Orang-orang datang silih berganti hanya untuk memastikan kabar yang mereka dengar. Ada yang prihatin, tapi tak sedikit juga yang datang karena rasa ingin tahu. Katanya waktu diperiksa muncul luka sendiri di badannya. Ucap seorang ibu dengan nada berbisik. Iya, aku dengar juga gitu. Gak wajar, kalau bukan santet apalagi. Balas yang lain. Obrolan semacam itu terus bergulir di sudut-sudut desa, memunculkan rasa takut bercampur curiga di antara mereka. Siangnya warung kopi di tepi jalan pasar menjadi tempat paling ramai. Beberapa laki-laki duduk melingkar di bangku kayu, membicarakan kejadian yang menimpa Sumiati. Di antara mereka, Supardi, mantan pembantu Pak Haji Sutrisno, terlihat gelisah. Wajahnya pucat, matanya tidak tenang. Ia menatap ke kanan dan ke kiri sebelum akhirnya membuka mulut. Saya sebenarnya mau diam, tapi hati saya nggak tenang. Katanya pelan. Semua yang ada di warung langsung menoleh padanya. Maksudmu apa, Par? Supardi menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. Minggu lalu sekitar tengah malam, saya disuruh Pak Haji ambil tanah dari halaman rumah Sumiati. Katanya cuma buat keperluan ritual bersih-bersih tempat usaha. Suaranya gemetar, tangannya menggenggam lutut. Saya nggak curiga waktu itu, tapi sekarang saya nyesel. Saya nggak tahu tanah itu buat apa. Beberapa orang di warung langsung saling pandang. Ambil tanah orang tengah malam, itu udah nggak beres, Par. Ujar Pak Herman, penjual bakso yang duduk di sebelahnya. Supardi mengangguk pelan. Saya tahu sekarang, tapi waktu itu saya nggak berani nolak, saya cuma suruhan. Suasana di warung berubah hening seketika. Semua mata tertuju pada Supardi. Beberapa orang yang semula duduk santai kini menegakkan badan. Wajah mereka tegang. Berarti yang nyantet Sumiati itu Pak Haji? Tanya seseorang setengah berbisik. Supardi tidak menjawab, hanya menunduk. Saya nggak berani nuduh, tapi saya lihat sendiri malam itu. Setelah ambil tanah, Pak Haji suruh saya pulang dulu. Katanya dia mau ke kuburan lama dekat pasar. Saya takut, jadi langsung balik. Kalimat terakhir itu membuat beberapa orang di sana bergidik. Warung kopi yang biasanya ramai tawa kini terasa dingin. Pak Herman yang sedari tadi diam akhirnya ikut bicara. Saya juga mau ngomong nih. Tadi malam waktu pasar bubar, saya lihat Pak Haji jalan sendirian ke arah kuburan bawa bungkusan. Saya pikir dia mau buang sampah, tapi pas saya lewat lagi, saya lihat ada asap kecil keluar dari sana, kayak orang bakar dupa atau kemenyan. Semua yang mendengar saling pandang dengan wajah pucat. Tidak ada yang bicara selama beberapa detik. Lalu suara dari pojok ruangan memecah keheningan. Kalau semua ini benar, berarti yang nyantet Sumiati itu memang dia, ucap seorang pemuda dengan nada marah. Perdebatan pun mulai pecah. Beberapa orang mendesak agar malam ini juga mereka mendatangi rumah Pak Haji. Kita nggak bisa diam aja, kalau dibiarkan bisa ada korban lain, kata pemuda itu lagi. Tapi yang lebih tua berusaha menenangkan. Kita nggak boleh sembarangan. Kalau salah tuduh bisa kacau satu kampung. Suara-suara itu saling tumpang tindih. Ada yang percaya ini murni perbuatan manusia. Ada yang yakin itu ulah makhluk halus. Warung kopi yang semula tempat berkumpul santai berubah jadi tempat perdebatan keras. Supardi sendiri hanya diam di kursinya. Wajahnya makin pucat. Ia menyesal telah ikut dalam perintah majikannya tanpa tahu tujuan sebenarnya. Menjelang sore, kabar dari warung itu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai gelisah,
banyak yang membicarakan Pak Haji dengan nada takut sekaligus benci. Beberapa pemuda berkumpul di pos ronda membahas langkah yang harus diambil. Kalau dia memang berbuat jahat, harus kita hentikan. Tapi kita juga harus hati-hati. Ketegangan meningkat dan suasana desa terasa tidak seperti biasanya. Anak-anak dilarang keluar rumah, ibu-ibu menutup jendela lebih awal, dan udara sore terasa berat menekan dada setiap orang yang melangkah. Saat malam tiba, beberapa warga yang tinggal di sekitar rumah Pak Haji mulai memperhatikan hal aneh. Dari kejauhan terlihat cahaya kecil di belakang rumahnya, seperti api yang menyala. Asap tipis naik perlahan ke udara. Bau hangus samar tercium terbawa angin. Dua orang warga, Pak Roni dan Arman, yang kebetulan lewat berhenti di ujung gang untuk mengintip. Mereka melihat Pak Haji berdiri di halaman belakang dengan pakaian hitam memegang wadah logam yang mengeluarkan asap. Dia bakar apa tuh? Gak tahu, tapi baunya aneh kayak rambut kebakar. Keduanya langsung saling pandang dengan wajah cemas. Mereka segera berlari ke pos ronda dan melapor pada Darto. Tak butuh waktu lama, beberapa pemuda desa dikumpulkan. Wajah mereka penuh kemarahan. Kalau benar dia yang menyakiti Sumiati, malam ini kita selesaikan, ujar salah satu dari mereka dengan nada keras. Namun kepala dusun yang ikut datang mencoba menahan. Kita jangan main hakim sendiri, biar aku dulu yang bicara baik-baik. Tapi semangat anak muda sudah tak bisa dibendung. Mereka merasa sudah cukup menahan diri selama ini. Semua rasa takut dan marah menumpuk sejak malam-malam penuh kejadian aneh itu. Malam itu mereka membawa obor, kayu, dan beberapa hanya menggenggam batu. Supardi berjalan paling belakang, menunduk dalam diam. Wajahnya tegang. Bu Nur yang mendapati kabar tentang kerumunan itu datang terburu-buru sambil memanggil. "Jangan gegabah, jangan bikin masalah baru," teriaknya. Tapi tak ada yang mendengar. Emosi sudah menguasai suasana. Dari kejauhan terlihat jelas kobaran kecil di halaman belakang rumah Pak Haji masih menyala. Bau hangus tercium samar bercampur dengan angin malam yang lembab. Darto berdiri paling depan dengan wajah tegang. Di belakangnya puluhan warga membawa obor dan kayu. Suasana hening sejenak, hanya suara dedaunan kering yang bergesekan. Tak ada yang bicara, tapi pandangan mereka sama, penuh amarah dan rasa ingin tahu. Dari balik celah pagar tampak bayangan Pak Haji sedang berdiri membelakangi rumah. Sibuk membakar sesuatu dalam wadah logam. Dua pemuda melompat pagar dan membuka kunci pintu dari dalam. Dalam hitungan detik, puluhan warga menyerbu masuk ke pekarangan rumah itu. Suara langkah kaki dan teriakan kecil memecah kesunyian malam. Pak Haji menoleh panik, wajahnya pucat. "Astagfirullah, kalian mau apa ini?" Tapi tak ada yang menjawab. Beberapa warga langsung berlari ke arah dapur dan ruang belakang, memastikan tidak ada jalan keluar. Pak Haji mencoba kabur lewat pintu belakang, tapi Darto sudah menunggunya di sana. "Mau kemana Pak Haji?" Pak Haji terdiam, lalu mencoba memutar badan. Dua pemuda langsung menangkap lengannya dari belakang dan mendorongnya ke tengah halaman. "Saya nggak salah apa-apa," teriaknya sambil berusaha melepaskan diri. Tapi amarah warga sudah tidak bisa dibendung. Seseorang menendang kakinya, membuat tubuhnya jatuh tersungkur di tanah. Beberapa tangan langsung menarik bajunya, mendorongnya masuk ke dalam rumah. Di luar, istri Pak Haji menangis keras, mencoba menghentikan mereka. "Tolong, jangan kasar. Suami saya nggak jahat." Suaranya parau di tengah teriakan warga. Begitu pintu rumah dibuka, bau menyengat langsung menyeruak. Ruangan itu remang karena hanya satu lampu yang menyala di langit-langit. Warga masuk berdesakan. Dinding rumah dipenuhi bingkai ayat dan foto keluarga. Tapi suasananya tidak seperti rumah biasa. Di pojok ruangan ada meja kecil dengan wadah dupa. Beberapa botol kaca dan kain putih yang sudah menguning. Bau kemenyan bercampur bau terbakar memenuhi ruangan sempit itu. Seorang warga berteriak, "Lihat tuh, apa itu di lantai?"
semua mata langsung tertuju pada satu sudut gelap di balik pintu kamar. Di sana tampak boneka kain lusuh seukuran tangan manusia tergeletak di lantai. Tubuh boneka itu penuh dengan tusukan jarum panjang. Di sebelahnya tergeletak foto Sumiati yang sudah rusak. Sebagian wajahnya disobek dan bagian matanya dicoret tinta merah. Beberapa titik di foto itu masih basah, seperti baru saja diteteskan cairan. Warga yang melihat langsung bergidik ngeri. Ya Allah, ini kerjaan apa Pak Haji? Pak Haji yang masih ditahan di tengah ruangan menunduk. Keringat mengalir di pelipisnya. Bukan saya yang bikin, katanya tergagap. Namun warga tak percaya. Dua pemuda menariknya lebih dekat ke meja kecil di pojok kamar. Di atas meja terdapat mangkok tanah liat berisi cairan hitam pekat dan rambut manusia yang mengalir di dalamnya. Masih mau bohong? Teriak salah satu warga sambil menendang kaki meja hingga benar-benar di atasnya berserakan. Istri Pak Haji histeris, menjerit berlari ke arah suaminya. Berusaha menutupi tubuhnya dengan kedua tangan. Berhenti, kalian salah paham. Tapi warga sudah kehilangan kesabaran. Warga mulai beringas. Cukup, jangan pukul dulu, kita dengar pengakuannya. Beberapa pemuda mundur sedikit, tapi masih menatap tajam ke arah Pak Haji. Lelaki tua itu duduk di lantai, wajahnya memar, nafasnya berat. Ia memandang boneka di lantai itu dengan mata kosong, lalu menunduk. Saya nggak bisa bohong lagi. Semua orang menatapnya. Saya cuma pengen dagangan saya ramai lagi. Saya iri sama Sumiati. Dagangannya makin laris. Pelanggan saya makin sepi. Saya salah. Saya minta ampun. Beberapa warga saling pandang dengan ekspresi campur antara marah dan kaget. Jadi benar, kamu yang bikin semua ini? Pak Haji mengangguk perlahan. Air mata menetes di pipinya. Saya bayar orang pintar dari desa seberang. Katanya cuma buat ngusir rezeki orang lain biar balik ke saya. Tapi saya nggak tahu bakal separah ini. Istrinya menjerit lagi dan memeluk suaminya kuat-kuat. Kamu tega, Ji. Kamu tega sekali. Tangisan pecah di antara kerumunan yang mulai gaduh. Suara teriakan warga kembali naik. Bakar aja rumahnya. Jangan biarkan dia tenang. Darto langsung berdiri di tengah kerumunan, mencoba mengendalikan keadaan. Jangan bodoh, kita semua bisa masuk penjara kalau nekat. Tapi ucapan itu tidak langsung menenangkan. Beberapa warga sudah menendang perabotan rumah, melempar botol dan kursi. Asap dari dupa yang terjatuh membuat udara makin pengap. Kepala desa dan 2 orang polisi desa datang tergesa berusaha menenangkan situasi. Semua berhenti dulu, jangan main hakim sendiri, teriak kepala desa dengan suara berat. Ia menatap satu persatu wajah warga yang sudah memerah karena amarah. Polisi desa berdiri di pintu, menghalangi siapapun yang mencoba keluar masuk. Kepala desa menatap Pak Haji lama-lama. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Pak Haji menunduk dalam diam. Ia menjawab lirih. Saya sudah hilaf, saya siap tanggung akibatnya. Kepala desa menghela nafas panjang, lalu memberi isyarat pada polisi desa untuk mengamankannya. Namun warga belum puas. Dia harus dihukum malam ini juga, teriak seseorang dari luar rumah. Suasana makin tegang. Istri Pak Haji menjerit histeris saat suaminya ditarik keluar oleh petugas. Kepala desa akhirnya berdiri di depan pintu rumah, menatap warga yang berkerumun dengan wajah marah. Cukup semua, pulang ke rumah masing-masing. Biar ini urusan polisi. Suaranya tegas, membuat sebagian warga mundur pelan-pelan. Malam semakin larut, hanya istri Pak Haji yang masih duduk di tangga teras, menangis tanpa suara. Memandangi suaminya yang dibawa pergi dengan wajah lebam dan langkah gontai. Malam itu desa Sidomulyo benar-benar kembali sunyi. Beberapa hari berlalu, hidup di desa mulai kembali berjalan seperti biasanya. Tapi semua orang tahu, luka kejadian malam itu benar-benar belum sembuh.
Warga masih sering membicarakannya di warung kopi, di sawah, bahkan di pasar. Mereka tidak lagi membela atau membenci, hanya berbicara dengan nada pelan, seolah takut menyebut nama seseorang yang baru saja jatuh karena perbuatannya sendiri. "Gerobak Pak Haji terbakar semalam," kata seorang lelaki di warung dengan nada datar. "Kebakar gimana?" "Nggak tahu, ditinggal bentar, pas balik udah jadi arang semua." Semua yang mendengar hanya saling pandang. Tak ada yang berani menafsirkan lebih jauh. Pagi itu di pasar malam Sidomulyo yang kini sepi karena baru dibuka kembali setelah insiden beberapa hari lalu. Sisa-sisa gerobak nasi goreng milik Pak Haji masih bisa dilihat di pojok utara. Hanya rangka besi hitam yang tersisa. Sebagian roda meleleh dan bau hangusnya masih kuat. Orang-orang yang lewat memilih menghindar, bahkan anak-anak dilarang bermain di dekatnya. "Katanya kebakar sendiri," ucap seorang ibu sambil menunduk. "Iya, padahal nggak ada kompor nyala," timpal yang lain. 1-2 orang berani mendekat hanya untuk memastikan kabar itu benar. Tapi begitu melihat bentuk gerobak yang hangus total tanpa bekas api di sekitar, mereka cepat-cepat menjauh lagi. Di rumahnya, Pak Haji Sutrisna terbaring di depan dengan tubuh lemah. Kulitnya tampak melepuh di beberapa bagian seperti luka bakar. Nafasnya berat dan setiap malam ia menjerit ketakutan. Istrinya tak pernah tidur sejak malam pertama ia mendengar suaminya berteriak, memegangi leher sambil menatap kosong ke arah sudut kamar. "Lepaskan, jangan cekik saya, tolong!" Begitu katanya setiap kali tersentak dari tidur. Tak ada siapapun yang berani datang menjenguk. Bahkan keluarga jauh pun enggan mendekat. Orang-orang mengatakan ia dihantui oleh bayangan perbuatannya sendiri. Istrinya hanya bisa menangis, menenangkan suaminya dengan air mata dan doa. Tapi tidak ada yang berubah. Makin lama kulitnya makin parah, sementara matanya makin kosong. Sementara Sumiati dan Sri kini hidup kembali seperti biasanya. Ia sudah memaafkan Pak Haji. Ia berusaha bangkit dan menjalani aktivitas seperti biasanya tanpa ada dendam pada Pak Haji. Ia ingin menjalani hidup damai tanpa ada beban. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.